Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih bisa berkesempatan pada saat ini untuk beribadah walaupun masih secara online akibat dari pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Ketika kita dalam kesulitan apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan buat kita semua. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, berterima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau tetap melindungi kami, menyertai kami, memelihara kami. Kami bisa beribadah secara online pada hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk hadir dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari Tuhan, layakan kami, urapi kami, lawat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk turun di tengah-tengah keluarga kita. Biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Haleluya. Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever stand your place. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more.
Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me and you. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace, your embrace. Nothing else could ever take your place. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya. Mari kita undang Roh Kudus tuh. Undang Roh Kudus untuk turun di tengah-tengah keluarga kita. Undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Biar Tuhan melawat kita semua. Biar Tuhan yang melawat kita. Menaikkan pujian. Ya. Haleluya. 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 Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the
the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya. Tapi tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bahwa saja kasih setia tetap berkesudahan bagi kita ya Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita. Kita mau muji-muji Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita nikmatin hadirat Tuhan. Na 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 haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Padamu mensyukuri
selamat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, semua rahmat-Mu pada setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu,
Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti terus menumbuhkan iman kita. Sebab iman bertumbuh melalui dengar-dengar iman Kristus yang hidup. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang senantiasa terus menjaga kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar
setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu yang kedua di tahun 2021. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang integritas. Sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina kita, bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Artinya, kita harus fokus untuk melakukan integritas di dalam setiap kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah belajar dari Gembala Pembina kita dan juga dari Bapak Gembala di tempat ini, Pak Rudi Sehendra. Kita terus mau hidup dalam integritas. Integritas itu apa sih? Menurut KBBI dikatakan bahwa integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kita sebagai insan manusia wajib memiliki kejujuran. Apalagi anak-anak Tuhan, itu yang bisa membuat kita menjadi teladan, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya tidak sulit mencari pemimpin atau orang-orang yang memiliki otak yang pintar, jenius, hebat. Tetapi sangat sulit untuk mencari orang yang penuh dengan integritas. Kita lihat keadaan negara kita saat ini. Begitu banyak orang yang pintar, tapi sayangnya untuk mencari orang integritas sangat sulit. Kenapa? Karena menurut
James Kouzes dan Barry Posner dalam penelitian mereka di dalam buku Credibility, How Leader Gains and Lose It, Why People Demand It, melaporkan hasil risetnya mengatakan bahwa selama 20 tahun melakukan riset kepada kalangan semua pebisnis yang ada di 4 benua, dikatakan bahwa saat ini karakteristik nomor 1 yang tersulit dicari adalah bagi seorang pemimpin adalah integritas. Dunia mengakuinya, mereka butuh integritas, tetapi integritas itu sangat sulit dicari. Tokoh Alkitab atau orang yang satu-satunya memiliki integritas yang sempurna menurut saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan dibaptis, setelah dibaptis ia pergi ke padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk berpuasa. Dan di sana kita tahu ia dalam keadaan lemah karena tidak makan, tidak minum. Dan iblis memiliki kesempatan untuk menggodanya dan menggoyahkan iman serta integritasnya di dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berhasil melampauinya atau melewatinya dan bisa dengan kemenangan. Itu dalam kelemahan tetap dalam iman dan integritas yang Tuhan berikan. Itulah integritas yang sesungguhnya. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus itu sama seperti kita, manusia seutuhnya 100%. Tetapi di dalamnya ada 100% Tuhan. Artinya semua berdua itu berjalan secara bersamaan. Dan Tuhan itu adalah teladan buat kita. Supaya kita bisa melakukan menuju kesempurnaan, ya harus mengikuti Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sudah berhasil melewati pencobaan-pencobaan yang ada. Itulah integritas yang sesungguhnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita mengakui Tuhan Yesus sebagai guru. Guru adalah orang yang mengajar kepada murid-muridnya. Kita, anak-anak Tuhan, adalah murid Tuhan juga. Artinya, guru mengajarkan sesuatu yang belum pernah kita pelajari, dan kita pelajari dan akhirnya kita tahu pengetahuan-pengetahuan yang baru kita dapat. Artinya, bukan sekedar mengetahui, tapi kita harus hidup dalam pengetahuan yang baru itu. Di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita harus hidup sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan atau guru kita berikan. Kita tahu hal itu salah. Waktu kita mengenal Tuhan, kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan itu yang harus kita lakukan untuk hidup penuh dengan integritas. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bagaimana kita bisa melakukan integritas? Kita harus punya contoh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi, Tuhan sudah melakukan contohnya kepada kita. Kita harus menjadi contoh untuk orang lain, untuk dunia ini. Karena orang bisa melihat bagaimana anak Tuhan itu bisa berkarya lewat perbuatan-perbuatan yang baik dan teladan-teladan yang baik, sehingga akhirnya banyak orang mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Bukan hanya mujizat, tetapi hidup yang penuh jadi teladan. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah anak sulung. Apa maksudnya? Artinya kita harus mengikuti. Sejak semula kita sudah diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Kita ini sebenarnya anak-anak Allah. Jadi apa yang di atas lakukan yang sulung Tuhan Yesus, Bapa yang lakukan, kita harus bisa melakukannya. Karena kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Apapun keadaan saudara saat ini, percaya Tuhan ada dalam kita dan kita sesungguhnya bisa melakukan segala perkara dan melakukan yang baik dan benar dalam kehidupan kita.
Dan kita pada hari ini mau belajar untuk bisa bagaimana memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Apa saja karakter Kristus yang bisa kita pelajari? Banyak karakter Kristus yang bisa kita pelajari, tapi hari ini saya bagi menjadi 3 karakter yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah taat. Filipi 2 ayat 18. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bicara tentang ketaatan itu tidak lepas dari iman kita sebagai iman orang percaya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Artinya, ketaatan tanpa iman itu sangat mungkin, tetapi tidak saat iman tanpa ketaatan. Orang bisa saja melakukan suatu hal yang taat, tapi bukan karena motivasi yang benar atau melakukan motivasi yang salah. Tetapi seorang yang beriman kepada Kristus pasti melakukan ketaatan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Alkitab menjelaskan banyak orang yang melakukan ketaatan karena imannya, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ada juga orang-orang melakukan ketaatan karena ada motivasi di belakangnya. Contohnya adalah Saul, Yunus, dan banyak raja-raja Israel. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, untuk membayar harga dari ketidaktaatan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk taat. Ada beberapa ketaatan yang Tuhan ajarkan, lakukan yang bisa menjadi inspirasi buat setiap kita. Yang pertama, Yesus taat dan tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Di tengah banyak usaha orang-orang yang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah yang dialaminya, Tuhan Yesus justru membuktikan bahwa ketaatannya di tengah penderitaannya. Ketaatannya yaitu Yesus tidak berhenti berkarya melakukan pengajaran, mujizat, meskipun banyak penderitaan yang dialaminya. Bahkan ia terus konsentrasi fokus pada target yang sudah Tuhan berikan, yaitu Bapa sendiri, untuk mencapai sampai akhirnya ia mati bagi buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Seringkali kita ketaatannya diuji melalui masa-masa penderitaan. Penderitaan apa yang sedang saudara alami saat-saat ini? Mungkin ekonomi, keluarga, atau usaha sedang tidak baik. Tapi Tuhan mengajarkan setiap kita untuk terus taat meskipun dalam penderitaan. Karena Tuhan sendiri sudah menderita buat kita sebagai umat manusia, dan kita tidak boleh lelah untuk terus taat dalam Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus taat dan tidak berubah ketaatannya waktu para murid tidak setia kepadanya. Di awal pelayanannya Tuhan Yesus, banyak orang yang kagum atas apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat terjadi, pengajaran-pengajaran yang luar biasa, sehingga banyak orang mulai mengikutinya, berbondong-bondong, beramai-ramai. Tetapi waktu Tuhan mulai menegur dengan keras tentang apa dosa-dosa yang mereka lakukan, mulai banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tapi tetap memiliki murid-murid. Di situ Tuhan Yesus tidak berubah kesetiaannya. Dan pada saat Tuhan Yesus mulai berada akan disalib, di situ mulai terlihat ketidaksetiaan dari murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak gentar dan tetap mengerjakan ketaatannya meskipun semua pada meninggalkan dia. Orang-orang yang mendukungnya, orang-orang di sekitarnya yang dekat dengannya yang sebelumnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap taat. Hidup kita harus seperti itu. Meskipun mungkin orang tua belum mengenal Tuhan, tidak taat. Mungkin teman-teman kita belum mengenal Tuhan, akhirnya meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan sudah lebih dulu taat, meskipun ditinggalkan oleh banyak orang, meskipun dibenci oleh banyak orang. Dan kita harus sama-sama berjalan ketaatan kita di dalam Tuhan. Ketaatan yang berikutnya ya, meskipun dalam penolakan, Tuhan Yesus tetap taat. Dalam masa pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan pengajaran dan perbuatan mujizat yang luar biasa. Awalnya diagungkan, sampai akhir puncaknya ketika Yesus memasuki Yerusalem, dikatakan di situ
Hosana bagi anak Daud. Tapi saat banyak orang sudah mulai tidak suka dengan dia, terjadi penolakan, tiba-tiba semua menolak Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Yesus dikatakan oleh mereka, salibkan dia. Begitu kontras awal dan pada akhirnya. Tetapi itu tidak menggoyahkan ketaatannya Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita hingga akhirnya mati di kayu salib. Yang berikutnya adalah ketaatan Yesus sampai ia mati, dibuktikan sampai mati. Saya percaya dari setiap kita belum ada yang mengalami hal ini. Karena kalau sudah mengalami berarti tidak bisa menonton video ini. Tapi Tuhan Yesus sudah melakukannya lebih dahulu. Ya, taat sampai mati. Itu yang Tuhan contohkan buat setiap kita. Terus taat, melakukan ketaatan. Apapun yang kita alami, di sekitar kita, lingkungan kita, pekerjaan kita. Taatlah apa yang sudah Tuhan lakukan, taat. Taat pada kehendak Bapa, taat pada otoritas. Untuk atasan kita waktu kita bekerja, buat guru waktu kita sekolah, bahkan di rumah dengan keluarga kita harus memiliki ketaatan. Kenapa harus memiliki ketaatan? Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, Tuhan akan menyatakan diri kepada kita waktu kita melakukan ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Memegang perintah Tuhan artinya kita mempunyai gaya hidup sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Intim, baca firman, pujian penyembahan pada Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita. Dan waktu kita mengalami permasalahan, penderitaan yang kita alami, Tuhan turut menyertai setiap kita sampai akhir hidup kita. Itu yang kita bisa pelajari tentang ketaatan. Selanjutnya adalah mengampuni. Ada sebuah kisah di daerah Afrika, wanita berkulit hitam yang umurnya kurang lebih 70 tahun berdiri di suatu ruang sidang. Umurnya 70 tahun seperti yang saya katakan tadi, di wajahnya tergores penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun. Di depan terlihat seorang terdakwa yang duduk di sebuah kursi bernama Mr. Van der Broek. Ia telah dinyatakan bersalah telah membunuh anak laki-lakinya dan suaminya. Dikisahkan bahwa beberapa tahun yang lalu laki-laki ini datang, Van der Broek, ke rumah wanita ini, ibu ini, mengambil anaknya, lalu menembaknya dan membakarnya hidup-hidup. Betapa mengerikan yang dilakukan oleh Van der Broek pada ibu ini. Lalu beberapa tahun kemudian, ia datang kembali lagi, mengambil suaminya. Sampai 2 tahun, ia tidak tahu bagaimana kabar suaminya itu. Tiba-tiba, datanglah Van der Broek ke rumahnya, lalu menariknya dan membawanya ke tepi sungai. Ternyata suaminya berada di sana sedang terikat. Dan tiba-tiba suaminya dibawa ke pohon, dan di situ ada banyak kayu. Dia suruh menduduki kayu itu. Apa yang dilakukannya? Van der Broek menyiksa suaminya dari ibu itu. Sungguh kejam dan sungguh mengerikan. Bahkan dibakar juga seperti anaknya dibakar. Menangis dan begitu sedih ibu itu. Dan tibalah akhirnya Van der Broek ditangkap oleh polisi dan hari ini dia diadili. Mr. Van der Broek dinyatakan bersalah dan sekarang saatnya untuk menentukan hukumnya. Ketika wanita itu berdiri, hakim bertanya, jadi apa yang ibu inginkan terjadi dalam kehidupan Van der Broek? Hukuman apa yang pantas? Karena ia telah menghabisi keluarga ibu. Wanita itu pun menjawab, 3 hal yang saya inginkan. Pertama, saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh, lalu mengumpulkan debu-debunya untuk dimasukkan dalam kubur dan dikuburkan dengan baik.
Setelah itu dia mengatakan, suami dan anak-anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. Oleh karena itu permintaan saya yang kedua adalah saya ingin Van der Broek menjadi anak saya. Wow. Oleh karena itu saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto. Ghetto adalah perumahan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan di mana ibu ini tinggal, dan melewatkan waktu seharian bersama saya hingga saya mendapatkan mencurahkan kasih saya kepadanya seperti anak saya sendiri. Dan akhirnya permintaan yang ketiga adalah saya ingin Mr. Van der Broek tahu bahwa saya sudah mengampuni dia karena Yesus sudah mati buat hidup saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Itu juga permintaan terakhir suami saya waktu anak saya meninggal dan dibunuh oleh Van der Broek. Oleh karena itu, bolehkah saya meminta seseorang membantu saya ke depan untuk memeluknya, yaitu Van der Broek. Lalu dibawalah ibu ini ke depan dan akhirnya memeluk Van der Broek. Seluruh hadirin yang berada di persidangan itu kaget, dan Van der Broek pun menangis terseduh-seduh hingga akhirnya pingsan. Dan tiba-tiba para peserta atau orang-orang yang berada di persidangan itu berdiri dan menyanyikan lagu yang sangat amat terkenal ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Ibu ini menggambarkan begitu besar kasih Tuhan pada hidupnya, meskipun penderitaan yang dialami sungguh-sungguh amat mengerikan. Dan ini sangat-sangat menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita pernah mengalami kehidupan seperti ini? Mungkin ada dari setiap kita. Tapi saya percaya waktu kita hidup dalam Kristus, ini yang akan terjadi buat setiap kehidupan kita. Kita bisa mengampuni siapapun orang yang sudah menyakiti kita. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita lewat kematiannya. Ia rela mati buat setiap kita. Dan kita diampuni. Jadi sebenarnya susah atau gampang mengampuni? Saya jawab sendiri, itu sangat sulit. Tapi dalam Yesus ada bisa kekuatan untuk bisa mengampuni. Amin. Amin. Di dalam Matius 18 ayat 33 dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kita harus mengasihi. Kita harus mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan setiap kita. Meskipun pengampunan itu sukar dengan kekuatan sendiri, tapi waktu Tuhan berjalan bersama kita, menuntun kita mampu melakukannya. Amin. Yang ketiga adalah mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 33-34 dikatakan bahwa aku telah memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menjelang Yesus mau disalib, Tuhan Yesus mengumpulkan semua muridnya dan mengatakan hal yang sangat tidak relevan, yaitu hal ini. Dikatakan, kenapa mau dikatakan perintah baru? Karena sebelum-sebelumnya tidak ada perintah seperti ini untuk kita mengasihi, saling mengasihi satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Padahal kita tahu ini adalah waktu terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum disalibkan. Banyak hal yang bakal terjadi. Yesus ditolak, akan menderita. Bahkan muridnya bakal meninggalkan dia. Bahkan Yudas Iskariot menjualnya. Betapa menderitanya Tuhan Yesus, tetapi ia tidak takut mengatakan hal ini. Ia terus mengatakan hal ini, mengasihi satu sama lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita bertengkar karena hal-hal yang sepele.
Seringkali kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan orang lain karena ia telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita. Bahkan kita lupa sama Tuhan waktu kita sedang dalam masalah, dan kita sangat membenci orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tapi Tuhan mengajarkan di dalam keadaan apapun tetap mengasihi. Bahkan di ujung-ujung penderitaannya Tuhan Yesus terus mengasihi. Sebagai hamba Tuhan, kita hendaknya melihat diri sendiri, apakah sudah kita membangunkan kasih di dalam keluarga kita, untuk ayah kita, ibu kita, adik, kakak, apakah kita sudah saling mengasihi? Seringkali orang yang menyakiti kita adalah orang yang terdekat sama kita. Lebih sulit untuk mengampuni, lebih sulit untuk mengasihi. Kalau orang yang jauh dari kita, mungkin bisa kita ampuni, tetapi orang terdekat selalu kita kenal, selalu kita bertemu, sulit sekali untuk mengampuni. Mari belajar bersama Yesus untuk bisa mengampuni. Orang yang mengasihi ditandai dengan kerendahan hati. Di dalam Yohanes 13 ayat 1-17, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengumpulkan 12 muridnya dan ia merendahkan diri. Apa yang dilakukan? Ia melepaskan jubahnya, lalu mencuci, membasuh kaki setiap murid-muridnya. Betapa dia benar-benar merendahkan dirinya di hadapan para murid-muridnya, bahkan di hadapan Yudas Iskariot yang akan menjualnya. Tapi Tuhan merendahkan diri karena begitu mengasihi murid-muridnya, dan dia tahu sebenarnya murid-muridnya itu akan melakukan perintah Tuhan. Jika kita sudah menjadi teladan, bahwa Yesus dia memberikan teladan supaya nantinya murid-murid akan melakukan teladan yang Tuhan berikan. Seperti itu. Jadi setiap kita mengasihi akan ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi ditandai dengan menghasilkan buah. Seperti Bapa dan Yesus saling mengasihi, begitu juga Yesus mengasihi setiap kita. Ia minta kita tinggal di dalam kasih-Nya supaya kita berbuah banyak. Dengan demikian, kita sebagai murid-murid-Nya harus terus saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, kita akan berbuah banyak seperti buah pertobatan, buah kebenaran, buah hidup kekal, dan sebagainya. Ingat, kalau kita terlepas dari kasih-Nya, kita tidak akan bisa berbuah. Kalaupun bisa mengasihi, kasih-Nya itu penuh dengan motivasi yang lain. Karena kita tidak mengasihi, karena kita tidak mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi Kristus. Paling kecil, paling mudah mempraktikkan kasih bisa di dalam keluarga kita, melalui hubungan kita dengan suami, istri, anak, adik, kakak. Ingat, mengasihi itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil, mulai dari keluarga kita, bahkan orang-orang sekitar kita. Tiga hal yang bisa kita pelajari hari ini mengenai integritas dan memiliki karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah mengampuni, dan yang ketiga adalah tetap mengasihi apapun keadaannya. Kita pernah membaca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat. Kenapa Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat? Karena mereka tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka hanya berbicara namun tidak melakukannya. Dalam Matius 22 ayat 23-26 katakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat adalah kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan,
dari minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Tuhan menginginkan kita memiliki integritas, artinya waktu kita di dalam, di luar, dimanapun kita berada, kita tetap sama. Waktu kita mengucapkan, itu yang kata-kata yang kita keluarkan, itu adalah yang kita lakukan. Biarlah setiap kita terus memiliki integritas, dan kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah seorang pelayan Tuhan, jadilah seorang pekerja, jadilah seorang pelajar dan mahasiswa yang penuh integritas. Harus sama perkataan dan juga perbuatannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat segala berkat dan kebaikan-Mu, buat firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa kami harus terus punya integritas di dalam kehidupan kami. Gak hanya di tahun ini, tetapi seterusnya sampai kami bertemu dengan Engkau di kedamaian Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memiliki karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kami, dan kami melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Biarlah hidup kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu saja Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya saudara semua telah diberkati dengan khotbah tadi, dan saya berdoa supaya saudara semua punya karakter Kristus. Nah, mari kita akhiri dengan doa dan doa berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biar ini menjadi berkat bagi kami semua, kami memiliki karakter-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di onon permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,